Kembali kita berjumpa di dalam video pembelajaran matematika yang pada video ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Secara khusus kita akan membahas di video yang pertama ini tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan juga penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Baik, mari kita segera memulai pembelajaran matematika ini. Anak-anak, sebelum kita mulai untuk materi persamaan kuadrat ini, maka kalian hal yang pertama harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat adalah persamaan aljabar yang terdiri dari satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi saya ulang, persamaan aljabar yang terdiri dari satu variabel di mana pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, perlu diingat karena di sini adalah persamaan, maka bentuk aljabar ini harus dalam bentuk persamaan. Harus ada tanda sama dengan di dalamnya. Nah, kalau kita lihat bentuk umum ini memuat satu variabel, yaitu apa variabelnya? Variabelnya adalah x. Di sini ada x pangkat 2, ada x pangkat 1. Nah, pangkat yang tertingginya adalah 2. Maka inilah yang disebut dengan memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Sedangkan untuk A, B, dan C ini adalah anggota dari bilangan real. Di mana A itu adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan B-nya adalah koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Nah, di sini nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi koefisien dari x kuadrat ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, maka nilai x kuadratnya juga akan hilang atau 0 juga. Sehingga persamaannya tinggal bx plus c sama dengan 0. Kalau persamaannya tinggal bx plus c sama dengan 0, ini kan sama dengan persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Jadi di sini syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk memahami lebih jauh apa itu atau bentuk umum dari persamaan kuadrat, di sini ada beberapa contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 3x min 9. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai persamaan kuadrat? Nah, caranya kita lihat aja. Di sini ada memuat satu variabel yaitu x, di mana x pangkat tertingginya adalah 2. Maka sudah pasti dia adalah persamaan kuadrat. Kalau kita mau tahu lebih jauh di sini untuk persamaan ini yang menjadi nilai A, di sini A itu adalah koefisien dari x kuadrat, maka nilai A-nya adalah 2. Sedangkan nilai B, koefisien dari x itu adalah 3. Sedangkan C di sini adalah konstanta. Maka di sini yang dimaksud konstantanya adalah yang min 9 ini. Maka C-nya nilainya adalah min 9. Maka ini adalah persamaan kuadrat. Terus contoh lain. Yang kedua. Contoh yang kedua saya punya 36 min 12y min y kuadrat sama dengan 0. Di sini berarti variabelnya adalah y dan pangkat tertingginya 2. Maka dia juga persamaan kuadrat. Nah, siapa yang menjadi A, B, atau C-nya? Maka di sini yang menjadi A, nilai A itu selalu koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Di sini variabelnya Y. Dan koefisiennya di sini berarti kalau nggak ada angkanya, dia koefisiennya adalah 1. Tapi karena tanda di sini min, maka nilai A adalah min 1. Sedangkan nilai B itu selalu koefisien dari Y atau variabel yang berpangkat 1, berarti nilainya adalah min 12. Sedangkan konstantanya itu adalah 36. Begitu. Sekarang contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, di sini hanya yang sebelah kiri hanya ada 2 suku saja. Apakah ini juga termasuk persamaan kuadrat? Nah, tadi syaratnya persamaan kuadrat itu yang nggak boleh 0 itu hanya A saja. Kalau nilai B dan C nggak ada keterangannya, berarti dia boleh bernilai 0. Nah, ini kalau kita lihat, di sini yang jadi A, koefisiennya X adalah
1. Sedangkan B, koefisien dari X yang pangkat 1, nggak ada kan? Nggak ada variabel X yang berpangkat 1. Maka nilai B-nya adalah 0. Sedangkan nilai C-nya itu adalah min 16. Nah, jadi ini pun juga bisa disebut sebagai persamaan kuadrat juga. Contoh yang keempat. Nah, misalkan seperti ini. 2P kali dalam kurung P plus 6 min 8 sama dengan 3P ditambah 6. Kalau kita lihat, di sini tidak ada variabel yang berpangkat 2. Tapi apakah betul ini bukan persamaan kuadrat? Kan nggak ada pangkat 2-nya, berarti bukan persamaan kuadrat. Nah, jangan dulu langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Coba bentuk aljabar ini atau persamaan ini dirubah ke bentuk umumnya ini. Bisa atau enggak? Caranya gimana? Nah, ini coba kita kalikan. Jadi ini saya kerjakan di samping di sini. Ini kalau kita kalikan distributif menjadi 2P kuadrat ditambah 2P kali 6 berarti 12P. 12P min 8 sama dengan 3P plus 6. Nah, kalau kita kumpulkan jadi satu ruas, di sini kan berarti 2P kuadrat. Ini di 12P, yang 3P saya pindah ke kiri. Berarti menjadi 12 dikurangi 3. Menjadi 9 plus 9P. Terus ini min 8, di sini ada 6. 6 pindah ke kiri jadi min 6 juga. Berarti hasilnya adalah min 8 min 6. Berarti min 14. Nah, karena yang di kanan sudah pindah ke kiri semua, maka di kanan hasilnya adalah 0. Nah, kalau kita lihat yang semula bentuk ini, ternyata dia bentuk umumnya seperti ini. 2P kuadrat ditambah 9P min 14. Ini kan sesuai dengan bentuk umum ini. Maka bentuk ini pun juga persamaan kuadrat. Gitu ya. Contoh yang terakhir, yang kelima. Misalkan ini, M min 1/3 sama dengan 10/3M. Apakah ini persamaan kuadrat atau bukan? Nah, coba saya kerjakan, kita cek di sebelah sini ya. Nah, ini ada pecahan. Boleh nggak sih ini supaya nggak pecahan persamaan ini kita rubah supaya nggak pecahan? Caranya bagaimana? Kalikan aja semua ruasnya ini dengan KPK dari penyebutnya. Di sini ada 3 dan 3M. KPK-nya 3M ya. Saya kalikan dengan 3M. Maka setiap suku harus kita kalikan dengan 3M. Maka M kali 3M menjadi 3M kuadrat. Min 1/3 kali 3M. 1/3 kali 3 hasilnya 1. Berarti tinggal min M saja. Sama dengan yang kanan, 10 dibagi 3M dibagi 10/3M kali 3M. Maka 3M-nya bisa kita coret. Tinggal 10. Nah, bentuk ini sebenarnya juga persamaan kuadrat juga ternyata. Ya. Min M, kalau 10-nya kita pindah ke kiri, nah dia juga merupakan persamaan kuadrat juga. Karena pangkat tertingginya juga 2. Gitu ya. Jadi persamaan kuadrat itu biasanya ada yang langsung dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C, atau dia dalam bentuk yang tidak baku, seperti nomor 4 dan nomor 5 ini. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang tidak baku. Maka kalian harus jeli merubah bentuk ini menjadi bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian dari persamaan kuadrat ini? Nah, penyelesaian atau akar. Nah, di sini ada istilah akar. Akar ini bukan berarti kalau dalam matematika akar yang bentuknya seperti ini ya, bukan ya. Di sini istilah lain untuk menyatakan penyelesaian. Penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 merupakan pengganti variabel X. Sehingga jika disubstitusikan ke persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kamu disuruh menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat, misalkan ini X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Selesaikan persamaan ini. Nah, kalau kita disuruh menyelesaikan, maka
kita harus mencari nilai X ini berapa, ya, suatu bilangan tertentu, sehingga kalau kita substitusikan kembali ke persamaan ini menjadi persamaan yang benar. Contoh, misalkan saya ambil nilai X sama dengan 2. Ketika saya ambil nilai X sama dengan 2, X sama dengan 2, kalau kita substitusikan ke persamaan ini, berarti kan bentuknya menjadi 2 kuadrat plus 2, semua X-nya kita ganti dengan 2, min 6. Kalau kita hitung ini 4 ditambah 2 dikurangi 6, sama dengan 0. Nah, sama, sesuai dengan yang ruas kanan sama dengan 0. Maka, X sama dengan 2 ini disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan di atas. Karena jika X sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan tersebut, maka persamaan ini menjadi persamaan yang bernilai benar. Begitu ya. Jadi kita kalau disuruh nyari penyelesaiannya, maka kita mencari pengganti dari variabel-variabel yang ada di dalam persamaan itu. Gitu. Nah, di dalam matematika itu ada 3 metode atau 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, caranya apa saja? Yaitu yang pertama dengan cara pemfaktoran. Jadi memfaktorkan. Cara yang kedua itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Ya. Biasanya itu kalau kita menemukan persamaan kuadrat, kita akan cek dulu bisa nggak difaktorkan. Jadi langkah pertama ini yang paling sederhana. Jadi cara paling sederhana itu dengan pemfaktoran. Kalau bisa difaktorkan ya langsung kita selesaikan dengan pemfaktoran. Kalau pemfaktoran nggak bisa, baru kita coba dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau cara yang kedua juga nggak ketemu juga, maka kita baru menggunakan rumus ABC ini. Biasanya kalau dengan rumus ABC ini memang semua persamaan kuadrat, selama persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian, itu akan bisa diselesaikan dengan rumus ABC ini. Tetapi memang yang paling sederhana itu cara pemfaktoran. Gitu ya. Mari kita lihat satu persatu 3 metode penyelesaian persamaan kuadrat ini. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan bahas cara yang pertama yaitu pemfaktoran ini. Nah, tetapi sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, kita harus ingat dulu materi tentang pemfaktoran. Nah, kalau kalian ingat materi pemfaktoran ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian kelas 7 waktu belajar tentang bentuk aljabar. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya cara pemfaktoran yang kalian pelajari di kelas 7 itu. Tetapi baiklah, sebelum masuk ke persamaan kuadrat, kita ingat dulu materi tentang pemfaktoran, ya. Nah, cara memfaktorkan suatu bentuk aljabar itu biasanya ada 3 cara. Pemfaktoran cara yang pertama yaitu dengan pemfaktoran distributif. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ingat, namanya memfaktorkan itu kan kita merubah dari bentuk aljabar yang semula bentuknya berupa penjumlahan atau pengurangan suku-suku aljabar, kita rubah menjadi bentuk perkalian suku aljabar. Begitu ya. Nah, ini kalau dengan distributif misalkan ada AX plus minus. Plus minus itu artinya boleh plus atau boleh minus juga. Jadi salah satu dari 2 operasi ini. AX plus minus AY sama dengan kalau ini difaktorkan, sebelah kiri difaktorkan, maka hasilnya A. A ini apa? A ini adalah FPB dari 2 suku ini atau variabel yang sama, bisa itu sebagai FPB juga. Di sini ada A, di sini juga ada A. Maka A-nya ini kita keluarkan, terus kita buat dalam kurung. Berarti suku pertama kalau A udah dikeluarkan di sini, dia tinggal X aja. Begitu juga suku kedua, kalau A sudah ditulis di sini, berarti suku kedua tinggal Y saja. Maka yang semula bentuknya penjumlahan, dia menjadi perkalian antara A dengan X plus Y. Gitu ya. Ini pemfaktoran distributif. Pemfaktoran yang kedua itu selisih 2 kuadrat. Nah, ini rumus umumnya seperti ini atau bentuk umumnya.
Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktorkan hasilnya akan selalu mengikuti ini, yaitu A plus B kali A min B. Supaya lebih gampang untuk mengidentifikasi bentuk selisih 2 kuadrat itu bagaimana? Namanya aja selisih 2 kuadrat. 2, artinya suku yang mau difaktorkan harus terdiri dari 2 suku saja. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi hanya ada 2 suku. Dan 2 suku ini selalu dihubungkan oleh tanda min. Maka di sini ada istilah selisih. Dan kuadrat, apa artinya? Artinya masing-masing suku ini bentuknya harus bentuk kuadrat. Ya, itulah namanya kenapa dia selisih 2 kuadrat. Kalau ada selisih 2 kuadrat ini, hasil faktornya adalah A plus B kali A min B. Cara pemfaktoran ketiga itu adalah bentuk aljabar yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini nanti caranya seperti apa? Nanti kita akan langsung ke contoh soalnya aja. Jadi biasanya itu kalau kita menemukan bentuk aljabar dan mau kita faktorkan, langkah pertama biasanya cek dulu. Bisa nggak difaktorkan dengan distributif? Apa cirinya bentuk aljabar itu bisa dengan distributif? Kalau suku-sukunya itu punya FPP. FPP itu berarti sebuah bilangan atau juga sebuah variabel yang bisa membagi semua suku yang mau difaktorkan. Ya, jadi cirinya pemfaktoran distributif ini artinya setiap suku-sukunya itu harus memiliki FPP. Cirinya begitu. Kalau dia suku-sukunya nggak punya FPP, maka cek di bentuk yang kedua ini. Apakah bentuk itu selisih 2 kuadrat? Kalau dia selisih 2 kuadrat, ya ngikuti rumus ini untuk faktornya. Tapi kalau bentuk yang kedua pun juga nggak cocok, maka kemungkinan dia baru bentuk yang ketiga. Jadi urutannya seperti itu ya, supaya kalian mudah mengidentifikasi cara mana yang bisa digunakan untuk memfaktorkan. Nah, ini kita ingat pemfaktorannya ya. Misalkan ada bentuk aljabar seperti ini. 4x kuadrat ditambah 6x. Tentukan hasil faktornya. Nah, tadi seperti yang saya ingatkan tadi. Langkah pertama, cek dulu. Dari 2 suku ini punya nggak FPP? FPP-nya itu apa? Lihat koefisiennya, 4 dan 6. Ada nggak FPP dari 4 dan 6? Atau bilangan yang bisa membagi 4 dan 6 sekaligus. Bilangan terbesar yang bisa membagi 4 dan 6. Berarti dia adalah 2. 2 kan bisa membagi 4, juga bisa membagi 6. Terus variabel. Di sini ada x kuadrat, di sini juga ada x. Kalau ada variabel yang sama di setiap sukunya, maka dia juga sebagai FPP juga. Tapi pilih yang pangkatnya kecil. Ya, di sini ada pangkat 2, di sini pangkat 1. Kita pilih yang pangkat 1. Nah, inilah FPP dari 2 suku ini. Tinggal masing-masing suku kita bagi dengan FPP-nya. Yaitu 4x kuadrat suku pertama kita bagi dengan 2x. Sedangkan suku kedua juga sama, 6x kita bagi dengan 2x juga. Maka hasilnya adalah 2x dalam kurung. Kalau 4x ini kita bagi dengan 2x, maka hasilnya adalah tinggal 2x ya. Maka di sini tinggal 2x. Sedangkan 6x dibagi 2x berarti plus 3. Nah, sudah selesai. Jadi inilah hasil faktor dari 4x kuadrat plus 6 ini. Ya. Contoh yang kedua. Misalkan ada 9x kuadrat plus 16. Nah, di sini cek dulu, punya nggak FPP? Dari angkanya atau bilangannya, 9 dan 16 FPP-nya nggak ada kan? Yang bisa membagi 9 dan 16 sekaligus. Maka dia koefisien nggak ada FPP-nya. Di sini variabelnya juga X, tapi di sini nggak ada X. Maka X ini juga bukan FPP. Artinya, suku ini tidak punya FPP. Nah, kalau gitu cara distributif nggak bisa dilakukan. Nah, kalau gitu coba cek apakah dia bentuk selisih 2 kuadrat. Bentuk selisih 2 kuadrat itu terdiri dari 2 suku, dihubungkan oleh tanda min, dan masing-masing suku harus kuadrat.
Nah, di sini kan yang kuadrat hanya X kuadratnya aja, sedangkan 9 dan 16 nggak kuadrat. Tapi, bisakah 9 dan 16 ini dirubah dalam bentuk kuadrat? Bisa kan? 9 itu kan 3 kuadrat, sedangkan X-nya udah kuadrat. Sedangkan 16 itu bisa dirubah jadi 4 kuadrat. Nah, ini artinya dia bisa dua sukunya menjadi bentuk kuadrat semua. Maka ini bisa ditulis 3X kuadrat min 4 kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, tinggal kita faktorkan. Berarti hasil faktornya adalah 3X plus 4 kali 3X min 4. Sesuai bentuk rumus dari selisih 2 kuadrat tadi. Gitu ya. Terus sekarang contoh yang ketiga. Misalkan ada X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, di sini kita lihat, punya nggak FPP dari 3 suku ini? Sekarang ada 3 suku. Di 1, 4, dan 3. 1, 4, dan 3 nggak ada FPP-nya. Sedangkan variabel di sini X, tapi di suku ketiga nggak ada X-nya. Artinya, dari ketiga suku ini nggak punya FPP. Berarti tidak bisa difaktorkan dengan distributif. Apakah dia selisih 2 kuadrat? Yang jelas di sini ada 3 suku. Berarti pasti bukan selisih 2 kuadrat. Karena selisih 2 kuadrat hanya terdiri dari 2 suku saja. Gitu ya. Maka, kalau gitu dia pasti bentuk yang ketiga, yaitu yang bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, cara memfaktorkannya bagaimana? Untuk bentuk AX kuadrat plus BX plus C ini ada cara pemfaktoran yang bermacam-macam. Tapi di sini saya biasanya menggunakan yang paling mudah itu, kalau koefisien dari yang pangkat 2 ini 1, di sini kan berarti koefisien 1 nih. Maka ini langsung aja, hasil faktornya pasti terdiri dari 2 faktor seperti ini. Nah, X kuadrat itu diuraikan di suku faktor pertama X, faktor kedua juga X. Nah, sekarang tinggal lihat di suku yang terakhir, di suku yang ketiga ini, angka 3 ini. Carilah faktor dari 3 atau perkalian dari 3. Kalau 3 kemungkinannya ya kalau nggak 1 kali 3 ya 3 kali 1 kan. Nggak ada kemungkinan perkalian yang lain. Ya udah kita tuliskan 2 faktor itu, 3 dan 1 di sini. Kemudian ini kita kasih tanda plus dan tanda plus karena di soal semuanya plus. Nah, untuk ngeceknya itu caranya bagaimana? Itu tinggal ngeceknya seperti ini. Yang tengah kalikan yang tengah di sini, yang pinggir kalikan yang pinggir. Artinya 3 kali X dapatnya 3X. Sedangkan X kali 1 dapatnya X. Kalau kita jumlah 3X tambah X, ini hasilnya 4X. Ya kan? Nah, kalau hasil penjumlahan ini sama dengan suku yang di tengah ini, maka hasil faktor inilah menjadi faktor yang benar. Begitu. Ya. Maka hasilnya adalah X plus 3 kali X plus 1. Nah, sekarang kita masih membahas tentang mengingat kembali tentang pemfaktoran ya. Supaya kalian kalau pemfaktorannya udah lancar, itu nanti akan mudah sekali menyelesaikan pemfaktorannya. Saya masih punya contoh lagi. Ini contoh masih tentang pemfaktoran. Nah, contoh yang keempat. 2Y kuadrat ditambah X. Ini maaf ya. Ini harusnya adalah Y. Ya, ini saya ganti. Ini maksudnya bukan X tapi Y ya. Jadi 2Y kuadrat ditambah Y min 10. Tentukan hasil faktornya. Selalu dicek, punya nggak FPP? 22, 1, 10. Nggak ada. Kalau 2, di sini koefisiennya hanya 1. Berarti nggak bisa jadi FPP ini. Y, di sini nggak ada Y. Maka distributif nggak bisa. Selisih 2 kuadrat juga bukan. Maka ini pasti bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Cara menyelesaikan gimana? Kalau koefisien dari yang variabel pangkat 2-nya di sini tidak sama dengan 1,
Maka saya biasanya lebih suka menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Cari yang kita perhatikan adalah suku yang paling depan dan suku yang paling belakang. Yang ini. Nah, di sini 2y kuadrat. Cari faktor dari 2. 2 itu perkaliannya berapa kali berapa yang mungkin. Kalau 2 kan kemungkinannya ya 2 dan 1. Y kuadrat, berarti di sini Y kali Y, begitu. Jadi 2y kuadrat itu diperoleh dari 2y kali 1y, atau y, hasilnya 2y kuadrat. Nah, suku yang ketiga juga begitu. Di sini 10. Cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 10. Bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5, atau itu ya, kemungkinannya itu. Itu mau dibolak-balik silahkan. Jadi di sini misalkan saya tulis 2 dan 5. 10 itu kan 2 kali 5. Tapi ingat di sini ada tanda min, artinya min 10. Perkalian yang supaya menghasilkan min 10 itu berarti salah satu harus min juga nilainya. Misalkan yang saya buat min adalah min 2. Nah, kalau sudah ini coba kita kalikan. 2y kali min 2. Ini kita kalikan ya. 2y kali min 2 dapatnya min 4y. Sedangkan y kali 5 itu dapatnya, ini juga kita kalikan, hasilnya adalah 5y. Kalau sudah, hasil perkaliannya ini kita jumlah. Min 4 ditambah 5, hasilnya adalah 1 atau y. Nah, kalau hasil penjumlahan ini sudah sama dengan suku yang di tengah ini, maka faktor yang kamu cari ini adalah faktor yang benar. Nah, tinggal menuliskan hasilnya. Berarti hasil pemfaktorannya adalah 2y. Faktor yang pertama ini, pasangkan, kalau tadi kan perkaliannya dengan yang sebelah sini. Nah, nulis hasil faktornya itu dengan yang menyilang. Jadi 2y-nya kita pasangkan dengan 5. 5-nya di sini kan positif. Jadi 2y plus 5. Faktor yang kedua 1y atau y aja dengan min 2. Nah, maka inilah hasil faktor dari 2y kuadrat plus y min 10. Gitu. Nah, ini cara pemfaktorannya ya. Mudah-mudahan kalian semakin ingat materi ini ketika kalian kelas 7 dulu. Gitu. Nah, itu cara pemfaktorannya. Kita sekarang lanjutkan ya. Nah, sekarang kita baru masuk bagaimana cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Selesaikan ini. Nah, untuk menyelesaikannya, kalau dengan pemfaktoran, ya coba faktorkan dulu yang sebelah kiri ini. Ingat, tadi pemfaktoran ada 3 cara. Dengan distributif, dengan selisih 2 kuadrat, dan juga yang bentuk ketiga ax kuadrat plus bx sama dengan c. Selalu cek dulu. Dengan distributif bisa nggak? Dengan lihat apakah ada FPB di sini. Di sini x kuadrat, di sini lihat koefisiennya 1 dan 8. Berarti ya nggak ada ya, 1 itu aja. Kalau variabelnya di sini ada x, di suku kedua juga ada x. Maka x inilah sebagai FPB-nya. Kita pilih yang pangkatnya kecil, berarti x. Tinggal suku pertamanya kita bagi dengan x, dengan FPB yang kita tentukan tadi. Suku keduanya juga 8x dibagi x, sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x dalam kurung x kuadrat dibagi x tinggal x. 8x dibagi x tinggal 8, sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya bentuk perkalian antara x kali x plus 8 sama dengan 0. Tujuan kita mau nyari nilai x-nya. Nah, ingat, kalau misalkan kamu punya perkalian 2 buah bilangan, misalkan A kali B sama dengan 0. 2 buah
bilangan kalau dikalikan dan hasilnya sama dengan 0, artinya itu kemungkinan kalau nggak A-nya harus sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nggak mungkin kalau A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, dikalikan hasilnya sama dengan 0. Itu kan nggak mungkin terjadi. Dimana kalau dia hasil perkalian sama dengan 0, salah satunya harus sama dengan 0. Nah, prinsip inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk atau persamaan kuadrat ini. Di sini ada perkalian dua suku, yaitu X dan X plus 8. Di mana hasil perkaliannya sama dengan 0. Nah, kalau ini kali ini sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan, yaitu X ini yang sama dengan 0 atau X plus 8 yang sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 sudah selesai. Tapi yang sebelah sini, yang X plus 8 sama dengan 0 ini, kita bisa selesaikan. Plus 8 kalau pindah ke kiri menjadi min 8. Maka sudah selesai. Artinya penyelesaian, jadi akar dari X kuadrat plus 8X sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan min 8. Nah, dia punya dua penyelesaian ini, dua kemungkinan, yaitu ini dan ini. Itu maksudnya ya. Terus contoh yang kedua. Misalkan ada 6A kuadrat dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, kita cek. Sama, kita faktorkan dengan distributif bisa nggak? 6 dan 24. Dia punya FPB. Yaitu kalau 6 dan 24 yang bisa membagi 6 dan 24 kan 6. Maka 6 kita keluarkan. Berarti 6A kuadrat kalau dibagi 6 tinggal A kuadrat. Min 24 dibagi 6 tinggal 4. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya perkalian ini. 6 kali ini sama dengan 0. Berarti kemungkinannya kan tinggal A kuadrat min 4 sama dengan 0. Artinya 6 kali berapa yang hasilnya sama dengan 0? Berarti nilai yang di sini kan harus sama dengan 0 ini. Nah, sehingga A ini yang kita selesaikan. A kuadrat sama dengan 4, saya pindah ke kanan. Nah, A kuadrat berarti adalah akar dari 4. Berapa akar dari 4? Itu kemungkinannya bisa 2, bisa juga min 2. Kenapa min 2 ikut? Min 2 kalau kita kuadratkan kan hasilnya juga 4 juga kan? Jadi dia punya 2 kemungkinan. Jadi nomor 2 ini akar dari 6A kuadrat min 24 sama dengan 0 itu adalah kok X ya, maaf. Bukan X tapi A ya. A sama dengan 2 dan A sama dengan min 2. Ini adalah penyelesaiannya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Misalkan contoh yang ketiga. 25x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, ini 25 dan 16 nggak ada FPB-nya. Berarti nggak bisa dengan distributif. Selisih 2 kuadrat? Nah, kayaknya bisa nih. Karena 25 dan 16 ini adalah bentuk kuadrat. Berarti ini bisa dirubah dengan bentuk selisih 2 kuadrat. 25 itu kan bisa kita tulis menjadi kita tulis menjadi 5x dalam kurung kuadrat. Sedangkan 16-nya itu 4 kuadrat sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita faktorkan mengikuti rumus tadi. Yang tadi A plus B kali A min B. Jadi hasil faktornya adalah 5x plus 4 kali 5x min 4.
sama dengan 0. Ini saya tulis ya, ini adalah selisih 2 kuadrat. Ya, supaya kalian nggak bingung. Berarti penyelesaiannya adalah 5x plus 4 sama dengan 0 atau 5x min 4 sama dengan 0. Nah, kita tinggal menyelesaikan satu persatu. 5x sama dengan 4, kalau pindah ke kanan jadi min 4. Jadi nilai x-nya adalah min 4 per 5. Kalau yang sebelah sini, itu 5x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 per 5. Jadi, penyelesaiannya adalah, atau akarnya, akar dari 25x kuadrat min 16 sama dengan 0, yaitu x sama dengan min 4 per 5 dan x sama dengan 4 per 5. Jadi ada dua kemungkinan penyelesaian. Gitu ya. Berikutnya, saya masih punya contoh nah ini 4a kuadrat ditambah 12a ditambah 5. Berapa penyelesaiannya? Atau bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat ini kan nggak ada FPP-nya. Berarti nggak bisa dengan distributif. 4, 12, dan 5. Nggak ada FPP-nya. A, di sini nggak ada A. Berarti nggak bisa. Selisih 2 kuadrat juga bukan. Berarti ini bisanya diselesaikan dengan pemfaktoran yang AX kuadrat plus BX plus C. Caranya bagaimana? Tadi seperti yang saya contohkan tadi. Di sini cari faktor dari 4A kuadrat. Berarti kemungkinannya 2A dan 2A. 5 itu kemungkinannya 5 dan 1. Gitu kan ya? Nah, kalau kita kalikan 2A kali 5 berarti hasilnya adalah 10A. Kalau 2A kali 1 hasilnya adalah 2A. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah 12A. Berarti cocok. Selalu ini ternyata cocok dengan suku yang di tengah. Kalau dia cocok, berarti kamu tinggal menuliskan hasil faktornya. Berarti hasil faktornya yaitu 2A. 2A yang ini kita pasangkan dengan yang sebaliknya, dengan yang plus 1 ini. Sedangkan 2A yang bawah dengan plus 5 sama dengan 0. Maka kemungkinannya 2A plus 1 sama dengan 0 atau 2A plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini 2A sama dengan min 1, maka A sama dengan min 1 per 2. Atau kemungkinan yang kedua, 2A plus 5 sama dengan 0. Maaf, ini tertulis ulang ya. Ini kan tinggal menyelesaikan aja ya. Jadi, ini tadi per 2. Ini 2A sama dengan min 5. Maka A sama dengan min 5 per 2. Jadi penyelesaiannya atau akarnya ya. Jadi penyelesaiannya yaitu A sama dengan min setengah dan A sama dengan min 5 per 2. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, begitu untuk contoh yang nomor 5. Nah, sekarang satu contoh lagi untuk contoh yang terakhir ini. 2y min 3 kuadrat sama dengan 5 kali 2y min 3.
Saya kerjakan di sebelahnya sini ya. Maka di sini kalau kita rubah bentuknya 2y min 3 kuadrat, itu artinya 2y min 3 kali 2y min 3 juga. Ya, sama dengan 10y min 15. Ini kalau kita kalikan menjadi 4y kuadrat. Ini kali ini min 6y. Terus yang di sini juga min 6y. Ini kali yang ini terakhir plus 9. Sama dengan 10y min 15. Kalau kita sederhanakan lagi, min 6 berarti min 12. Min 12, 10-nya saya pindah ke kiri jadi min 10. Min 12 dengan min 10, berarti min 22y. Terus min 15 pindah ke kiri jadi plus. Berarti 9 ditambah 15. Hasilnya adalah 24. Plus 24 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu 4y kuadrat min 22y plus 24 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ada nggak FPP di sini? Ada. Atau ini bisa nggak disederhanakan? Kalau ini semua saya bagi dengan 2, bisa nggak? Bisa ya kayaknya. 4 bagi 2 dapat 2y kuadrat. 22 dibagi 2 tinggal 11. Yang 11 ini tinggal 12 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk ax kuadrat plus bx plus y, pemfaktoran yang ketiga. Maka kita tinggal cari 2y kuadrat ini faktornya ya kalau nggak 2 ya 1, gitu kan. Sedangkan 12 ini kemungkinannya bisa 3 kali 4. Saya coba dulu. Nah, kalau sudah kita kalikan. Ini kita kalikan. Hasilnya ini adalah 6y. Kalau yang bawah itu 4y. Kalau kita jumlahkan hasilnya 10y. Sementara yang di tengah ini harus sama dengan ini min 11y. Jadi di sini 10, ini 11. Berarti nggak cocok. Artinya pemfaktoran ini kita harus cari alternatif lain. Nah, ini nggak boleh. Atau kalau dibalik bisa nggak ya? Ini saya hapus dulu ya, berarti karena yang tadi udah salah. Berarti kita cari alternatif lain. Kalau di sini 4, kalau di sini 4, di sini 3, bisa nggak? Ini 2 kali 4 dapat 8y, sedangkan yang di sini 3y. Kalau dijumlah adalah 11y. Nah, ini cocok, angkanya 11y, di sini juga 11y. Tapi di sini min, sedangkan yang kita dapat adalah plus. Nah, ini nggak boleh juga, berarti harus ada yang kita rubah. Di sini, supaya jadi min 11, ini kalau 12 ini saya kasih min dengan min, hasilnya kan tetap plus. Maka di sini kalau 2y kali min 4 jadi min, ini juga jadi min. Gitu ya. Jadi ini menjadi cocok dengan yang di tengah ini. Maka kita tinggal nulis hasil faktornya, yaitu 2y ini kita pasangkan dengan yang di bawah, yaitu dengan min 3. Sedangkan y ini dengan yang atas, dengan min 4. Terus jangan lupa sama dengan 0. Maka 2y min 3 sama dengan 0, atau y min 4 sama dengan 0. Nah, kita tinggal selesaikan. 2y sama dengan 3. Min 3 pindah ke kanan. Ketemulah y sama dengan 3/2. Yang di sini y sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah y sama dengan 3/2 dan y sama dengan 4. Nah, ini adalah penyelesaiannya untuk soal yang ke-6 ini. Nah, begitu anak-anak. Semoga ini membantu kalian dalam memahami bentuk pemfaktoran atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran.
Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.